بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jalan kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan kita senantiasa berada di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka orang-orang yang menganggap menuntut ilmu bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kesalahan besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqul dzikri." Yaitu majelis-majelis ilmu. Maka kita bersyukur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kecintaan terhadap majelis ilmu. Karena ini adalah salah satu bentuk kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk jihad kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan Al-Quran banyak jalannya. Di antaranya apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab ini, yaitu Al-Quran, kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisi dan syarat akan keberkahan, yaitu kebaikan. Liyadabbaru ayatihi, agar supaya ayat-ayatnya direnungi dan ditadabburi. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran ini membawa keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan inilah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, maka ikutilah dia. Nah, para jamaah yang Allah, banyak orang mencari keberkahan dari Al-Quran, tapi caranya tidak betul. Ada orang yang mencari keberkahan Al-Quran seperti menjadikan salah satu surat
di dalam Al-Quran dibaca ketika istrinya hamil supaya anaknya ganteng. Misalnya membaca surat Yusuf ketika istrinya hamil dengan harapan anaknya bisa ganteng seperti Nabi Yusuf. Ini tentunya khurafat. Ya, demikian juga bagi orang-orang yang anaknya perempuan, dia baca surah Maryam supaya anaknya cantik seperti Maryam alaihissalam. Ini juga khurafat. Mencari keberkahan Al-Quran itu kita butuh dalil, tidak dengan niat baik, tidak. Nah, di antara caranya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Para jamaah yang pun Allah, kalau kita melihat di surah Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan. Ya, Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan namanya Ar-Rahman. 'Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, kemudian khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Kenapa mempelajari Al-Quran itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyebutan penciptaan manusia? Kenapa jemaah? Imam Ibnu Adil rahimahullah mengatakan, qaddama ta'lim al-Qur'ani lil insani, ya, didahulukan mempelajari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Ar-Rahman itu sebelum Allah menyatakan penciptaan manusia. Kenapa? Kata beliau, li'anna ta'limal Qur'an sababu khalqihi wa ijabihi. Karena mempelajari Al-Quran ini adalah tujuan manusia itu diciptakan dan diadakan oleh Allah di dunia ini. Jadi Al-Quran didahulukan oleh Allah, 'allamal Quran. Baru setelah itu Allah mengatakan khalaqal insan. Padahal mungkin kita lahir kan jauh setelah Al-Quran turun, ya kan? Tetapi kenapa Al-Quran itu didahulukan? 'Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kata Ibnu Adil, alasannya kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk mempelajari Al-Quran. Dan para jamaah bukan Allah, butuhnya kita terhadap Al-Quran, butuhnya hati kita terhadap Al-Quran 1000 kali lebih butuh dibanding tanah yang kering kerontang dan gersam akan butuhnya terhadap hujan. Allah mengatakan wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, maka perhatikanlah wa taral arda hamidah, perhatikanlah bumi, tanah yang kering dan gersang ketika tidak turun hujan. Sampai mungkin tanah itu akan terbelah, ya, bahkan mungkin saking panasnya di atas tanah itu bisa dipakai untuk menggoreng telur mungkin, ya, sebagian tempat. Hamidah, kering kerontang. Tapi kata Allah, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami menurunkan Al-Quran, menurunkan hujan di atas bumi itu, ihtazzat, maka bumi yang sebelumnya pecah, terbelah, dia menyatu. Warabat, dan akan subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Demikianlah hati kita. Hati kita mungkin akan mengeras, ya, bahkan mungkin di antara kaum muslimin hatinya ada yang hampir mati karena tidak
pernah tersentuh oleh nasihat, tersentuh oleh kajian, tidak pernah belajar Al-Quran. Ketika dia mulai hijrah dan mempelajari Al-Quran, maka disitulah dia akan mendapati hati dia yang dulu jarang menangis, dia akan menangisi dosa-dosanya. Maka butuhnya hati kita terhadap Al-Quran ini 1000 kali lebih butuh ketimbang tanah yang kering butuh terhadap hujan. Oleh karena itu, mari masing-masing kita memperhatikan asupan daripada rohani kita berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, 'azumat qimatuhu, akan kedudukannya akan menjadi agung dan tinggi. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diagungkan posisi dan kedudukan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernyataan ulama kita, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka qimahnya, yaitu kedudukannya akan tinggi. Dan sebaliknya, orang yang tidak mempelajari Al-Quran adalah orang yang dijadikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebalik. Wa wada'a bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, wal qalbul ladzi la yutla fihi Al-Quran, kata Nabi SAW, atau kama qala SAW, kal baitil kharib la amira fiha, atau la amira fihi. Perumpamaan hati yang tidak memiliki jatah Al-Quran di dalamnya itu seperti perumpamaan rumah yang hampir reot atau hampir rusak. Ibarat rumah yang sudah rusak, itu tubuh mungkin kekar, mungkin sehat, tetapi jika tidak ada Al-Quran di dalam hati pemiliknya, kata Rasulullah SAW, itu ibarat rumah yang tidak berpenghuni, yang hampir saja akan runtuh. Maka perhatikanlah diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama yaitu bentuk keutamaan mempelajari Al-Quran, dan ini merupakan salah satu cara kita meraih keberkahannya. Kita harus ingat bahwa satu ayat atau dua ayat yang kita hafal, yang kita baca dari Al-Quran dalam sehari itu jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki dari kekayaan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila buthan aw ila al-aqir fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang pergi ke daerah Buthan atau pergi ke daerah Aqid, di situ dia mengambil secara cuma-cuma 2 ekor unta yang sangat gemuk, Orang-orang dulu di antara harta yang paling berharga yang mereka miliki adalah unta yang apalagi gemuk gitu, berharga sekali. Sehingga Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian
yang mau pergi ke Buthan dan Aqid, daerah ini, untuk mendapatkan secara cuma-cuma 2 ekor kurma ya, 2 ekor unta yang gemuk, kata Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, nuhibbu dzalik. Siapapun di antara kami pasti mau, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain. Tidakkah ada di antara kalian yang dia datang masuk ke masjid lalu dia duduk membaca dan mempelajari 2 ayat dari Al-Quran, khairun lahu min naqataini, itu lebih baik bagi dia dari 2 unta yang gemuk. Jadi para sahabat fahamnya dari itu, ini siapa yang tidak mau dapat unta cuma-cuma, padahal maksud Nabi SAW yang lebih baik daripada itu secara keutamaan tentunya ya. Maka Nabi bilang, siapa di antara kalian yang datang ke masjid mempelajari atau membaca 2 ayat saja, itu jauh lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk. Au thalathun khairun min thalath, atau dia bisa membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Au arba'un khairun minal arba', atau dia mampu membaca 4 ayat itu lebih baik daripada 4 ekor unta. Jadi kekayaan yang sesungguhnya ini jemaah, ya, kemewahan yang sesungguhnya yang kita miliki adalah kita bisa membaca ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas menyinggung kita semua. Beliau mengatakan, ma yamna'u ahadukum idza raja'a min suqihi an yattaki'a fayaqra'u ayataini aw 3 ayatin. Kata Ibnu Abbas, apa yang menghalangi kamu pulang kerja duduk bersender lalu membaca 2 atau 3 ayat saja, setelah itu mandi, atau setelah itu tidur. Pulang dari kerja, kalau tidak bisa 1 halaman, baca 2 sampai 3 ayat cukup. 1 ayat saja cukup. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu 1 halaman 1 ayat. Ya. Maka orang yang memiliki ya ilmu terhadap Al-Quran adalah orang yang sejatinya diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi apa yang dia miliki dari kekayaan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua ya, bahwa orang yang diantara bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang mahir dan bisa terhadap Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran, ini wali Allah. Di mana Allah mengatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan perangi dia. Orang yang kelihatannya kumuh ya penampilannya, tapi di dalam dadanya tersimpan Al-Quran, dia hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk kita memuliakan Allah dan mengagungkan Allah adalah menghormati dan memuliakan orang-orang yang pandai terhadap Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhi syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Di antara bentuk kita memuliakan Allah, kata Nabi SAW, adalah ikrami dhi syaibatil muslim, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukanlah orang yang mengikuti sunnahku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Nabi SAW mengatakan,
amarani Jibrilu an ukabbir. Jibril memerintahkan aku untuk mendahulukan dan memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, wa hamilil Qur'an, memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang pandai baca Al-Quran. Guru-guru ngaji itu dimuliakan. Ya, kadang-kadang guru ngaji itu dipandang sebelah mata oleh sebagian kita selaku orang tua. Hingga sebagian kita kalau anak yang ngaji sama guru hitung-hitungan. Ya, udah ngasih bayaran sedikit, giliran anaknya sebulan masuk 2 pekan dipotong sama dia. Jadi ini bukan menghargai guru yang seperti ini. Perhitungannya luar biasa. Tapi giliran anaknya dileskan di mata pelajaran umum, dia rela itu bayar mahal. Tapi giliran guru ngaji adalah guru-guru ngaji itu zuhud. Guru-guru ngaji itu orangnya syukurnya kalah kita, sehingga kayaknya ini menjadi alasan para orang tua yang mengeleskan anaknya terhadap Al-Quran. Udahlah, guru-guru ngaji itu zuhud. Zuhud itu kata para ulama bukan meninggalkan dunia, bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukan. Zuhud itu kita lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada saat kita di tangan kita hari itu. Zuhud bukan dimaknai zuhud itu tuh sana zuhud kasih aja sekian, dia nggak protes. Betul, dia nggak protes, tapi batinnya itu yang protes, kan begitu ya. Kemudian Nabi mengatakan ghairal ghali fihi wal jafi anhu, memuliakan orang yang pandai terhadap Al-Quran nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh ekstrim. Itu bisa Al-Quran tuh, nanti kalau dia minum, air minumnya nggak habis, ambil tuh berkah itu. Kalau dia TBC gimana? Nular lagi nanti sama kita. Jangan berlebihan, nggak boleh. Memang kita diperintahkan memuliakan mereka, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Jadi jangan sampai kita salah di dalam meletakkan penghormatan kita ya kepada yang bukan berhak untuk dihormati. Misalnya di antara yang kita diperintahkan menghormati mereka adalah orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, orang yang pandai terhadap Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan mempelajari Al-Quran adalah seorang anak yang pandai terhadap Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Hadisnya mungkin sudah sering kita dengar. Nanti di hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota di atas kepalanya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi kasahu Allahu walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dawuhu mithlu dawi syamsi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allam, kemudian dia pelajari Al-Quran, wa amila bihi, kemudian dia amalkan, maka kasahu Allahu walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin. Di hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota di atas kepalanya, kedua orang tuanya. Dawuhu mithlu dawi syams, cahaya mahkota ini seperti cahayanya matahari. Ini sebagai bentuk kemuliaan orang tua tuh, biar orang-orang lihat nih cahayanya bapak-bapak yang dulu anaknya hafal Quran. Sehingga keutamaan anak yang baca Al-Quran, yang hafal Quran, tidak hanya
didapatkan oleh anak itu. Orang tua yang dulu ya memaksa anaknya mungkin sekolah di sekolah-sekolah biasa umum, tapi pulang sekolah anaknya betul-betul diarahkan harus belajar Al-Quran dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga dia ikuti keinginan orang tuanya. Akhirnya dia pun tumbuh mengumpulkan dua kebaikan. Dia bisa belajar di sekolah, di sorenya dia bisa hafal Quran. Maka orang tua seperti ini akan diberikan kehormatan di hari kiamat kelak. Diletakkan mahkota di atas kepala dia yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya itu seperti matahari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kusiya walidahu bihullataini la taqumu lahud dunya. Kemudian bukan hanya itu, orang tuanya itu diberikan dua baju yang sangat indah, dua pakaian yang sangat indah, yang sangat bagus, bihullatain, yang mana kalau dihargai dengan dunia tidak bisa. La taqumu lahud dunya. Dua pakaian yang didapatkan oleh orang tua yang dipakaikan karena anaknya hafal Quran, ini tidak sebanding dengan dunia. Kemudian dia mengatakan, bima kusina hadha, atau bima kusina hadhihi. Ya Allah, kenapa mahkota dan pakaian yang indah ini kami dipakaikan? Maka kata Allah Azza wa Jalla, bi akhdhi waladikum al-Qur'ana, karena anak-anakmu menghafal Al-Quran. Ya, subhanallah. Jadi para jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, kita harus arahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, bukan hal yang sulit. Ya, jadi kita harus memaksa mereka untuk taat terhadap aturan yang sudah kita buat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran itu gampang untuk kita hafal. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Dan kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Maka adakah orang-orang yang mau berfikir? Jadi belajar Al-Quran itu gampang para jamaah. Kemudian berikutnya para jamaah, orang yang mahir terhadap Al-Quran, di antara keutamaan mempelajari Al-Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran akan dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang yang tidak bisa Al-Quran, ya otomatis dia akan dibersamai oleh syaitan. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai terhadap Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan berbakti. Ya. Kita kalau ditemani oleh hamba Allah yang taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kerjaan mereka itu taat, tidak pernah membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan untuk mengamalkan. Maka kemuliaan ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang senantiasa menguatkan imannya terhadap hal-hal yang gaib. Ya, karena orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis seluruh para malaikat itu akan mencintai dia. Innallaha idza ahabba qauman nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah akan panggil Jibril. Jibril, saya sudah menyayangi hambaku si fulan, kamu wajib cinta sama dia. Fanada Jibril fis sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama, fayudha'u lahu al-qabulu fil ardi.
Ya. Jibril pun naik ke langit memberitahukan semua para malaikat, fulan bin fulan telah dicintai oleh Allah, maka kalian wajib mencintai dia. Bagaimana tidak dibersamai oleh malaikat? Ternyata nama dia sudah diumumkan oleh Jibril. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'u lahul qabulu fil ardi, dan Allah meletakkan di muka bumi ini dia itu gampang diterima orang, disegani orang, dihormati orang. Kemana-mana ada yang mempersilahkan dia mampir ke rumah, memberikan dia ini dan itu, karena memang Allah telah menjadikan hati manusia itu cinta kepada dia. Maka kita katakan ini keutamaan hanya bisa kita dapatkan ketika kita mendahulukan akhirat kita. Ya. Namun kita terkadang lebih suka dikagumi oleh manusia, dikagumi oleh orang-orang yang mereka tidak tahu apa yang ada di hati kita. Seandainya mereka tahu kebusukan hati kita dari melakukan maksiat, mungkin mereka akan meninggalkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melihat hambanya, dia akan memerintahkan para malaikat untuk membersamai hamba tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, baginya 2 pahala. Jadi hadis ini sama sebagian orang difahami, tuh baca Al-Quran terbata-bata aja pahalanya 2. Sedangkan yang mahir itu cuma dapat 1 keutamaan, yaitu ditemani sama malaikat. Sehingga dia anggap tidak apa-apalah, saya tidak pinter-pinter amat baca Quran, tidak lancar-lancar amat, kan pahalanya 2, pahala terbata-bata dan pahala capeknya. Ya, ini hadis bukan menjelaskan orang yang terbata-bata itu dapat 2 pahala, bukan lebih utama dibanding yang pertama. Yang pertama tentu lebih utama, dia lebih tinggi kedudukannya. Ya, maka jangan sampai kita memahami hadis itu dengan salah gitu. Jadi tetap orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang mahir terhadap Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bahkan mungkin dia bisa memahaminya, dia mengetahui kandungan maknanya. Ya, kemudian para jamaah Allah Azza wa Jalla, orang yang mahir terhadap Al-Quran adalah orang-orang spesial Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis itu disebutkan keluarga dekatnya Allah. Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi ahlina minal khalqi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya ahli bahasa kita itu keluarga. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba spesial, hamba-hamba yang terdekat dengannya. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW adalah keluarga dari kalangan manusia. Ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Mereka lah orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka itu keluarga dan orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini orang yang pandai Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, dijadikan orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang berbondong-bondong dekat dengan wali kota, berbondong-bondong dekat dengan bupati, gubernur, ya enggak? Ya, apa yang kita inginkan? Ya mungkin supaya proyek kita dimudahkan, atau mungkin kalau ada ini kita dipanggil. Masing-masing kita rela berkorban supaya dekat dengan pemimpin kita. Mungkin
kita akan ikut berkampanye dengan pemimpin yang dulu sebagai paslon misalnya, kita ikut berkampanye supaya nanti kedudukan dengan dia dekat. Ya, kita ini ya kadang-kadang dekat dengan manusia itu luar biasa sekali, tetapi dekat dengan Allah tidak mau. Menjadi orang-orang terdekat Allah, kekasih-kekasih Allah, kita tidak mau. Tetapi menjadi kekasih-kekasih manusia yang belum tentu tulus menyayangi kita, ya kan? Kalau dia sudah mendapatkan orang yang lebih baik dari kita, ditinggalkannya kita itu. Atau kalau kita sudah habis-habisan jadi juru kampanye dia, ketika dia naik, tidak sama sekali dia melirik kita setelah dia naik. Padahal kita tujuannya untuk membela-bela dia, jadi tim suksesnya dia, untuk dekat nanti kalau dia terpilih. Ternyata ketika terpilih, kita dibuangnya sama dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Semakin kita menempuh jalan untuk bisa dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita bagaimanapun kondisi kita. Jadi jadilah keluarga Allah, yang mana kata Nabi SAW, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu, yaitu orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang-orang yang merupakan keluarga dekat Allah, orang-orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang pun Allah, Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini mungkin sering kita dengar hadisnya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kalau di sini dua ya. Setelah kita itu belajar Al-Quran, kita ada kewajiban untuk mengajarkannya. Gitu. Ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabal wal hikmah. Tatkala Allah menyebutkan tentang Rasul SAW, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada umat Islam. Idz ba'atsa fihim rasulun min anfusihim, tatkala Allah mengutus Rasul kepada mereka dari jenis mereka bangsa Arab. Bagaimana sifat Rasul? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini akan membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Rasul ini menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran. Nah, kalau kita bisa baca Al-Quran, ajarkan dia. Bahkan seorang yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Ahwazi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, ana baina tis'ina ila mi'ah. Saya, usiaku itu kurang lebih 100 tahun, kata dia. Saya mengajarkan di Basrah Al-Quran itu sebanyak 36 tahun, kata dia. Dan di Mekah saya mengajar Al-Quran itu 35 tahun. Jadi berapa dia? 71 tahun dia sebagai pengajar Al-Quran. Karena dia ingin meraih kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan umatnya ini Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya, maka sebagai guru Al-Quran kita harus bangga. Maka para imam masjid, kalau dia punya halaqah, yaitu dia punya majlis untuk memperbaiki bacaan orang, itu dia lakukan setiap pagi, setiap sore, ini jauh lebih baik, ya. Karena ini kelihatan remeh, tetapi ini amalan yang luar biasa sekali. Kalau kita mampu, silahkan. Siapa yang mau belajar 1, 2, kita ajarkan, gitu. Ya. Karena ini adalah bentuk daripada kita meraih keutamaan Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan masih banyak lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan di dalam mempelajari Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW telah mengabarkan hal itu. Bahkan kalau
kita tidak cukup mahir terhadap Al-Quran, kalau kita bisa menjadi guru Al-Quran, Allah dan para malaikatnya sampai ikan dan di lautan itu, ikan dan semut akan mendoakan ampunan, akan memberikan salawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu, ya, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi, ya, sampai kata Nabi SAW, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, wa hatta al-hutu yusalluna ala muallimin nasi al-khairat, akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan manusia Al-Quran. Nah, ada satu hadis jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya law kana al-Qur'anu fi ibahin, kalau tidak salah ya, fi ihabin, ya, law kana al-Qur'anu fi ihabin ma massathu an-nar, seandainya Al-Quran itu tertulis di lembaran kulit, maka niscaya tidak akan bisa disentuh oleh Al-Quran. Mungkin kita pernah melihat kebakaran yang luar biasa, tapi satu-satunya yang selamat Al-Quran. Kata Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau menjelaskan hadis ini, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma masathun nar." Seandainya Al-Qur'an ada tertulis di kulit, maka niscaya tidak akan disentuh oleh Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, maksudnya adalah seandainya Al-Qur'an itu ada di dalam hati kaum muslimin penghafalnya, niscaya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang tidak mungkin jamaah, kita bisa menghafal Al-Quran walaupun usia kita sudah 50. Nah, semua akan mudah, tapi harus betul-betul. Kalau kita masih belum benar baca Al-Qurannya, tidak apa-apa, turun dari Iqra 1, tidak apa-apa. Itu kita tempuh mungkin selama 6 bulan, setelah itu kita akan mudah. Hanya saja orang gengsi untuk turun ke Iqra, karena dia selama ini baca Quran terus, gengsi dia turun ke Iqra, sehingga keterbata-bataan itu membuat lisan kita itu susah berucap dan susah koneknya ke otak, sehingga itu saya susah hafal Quran Ustaz. Kenapa? Karena ini belum lancar, sehingga koneknya ke sini itu susah juga. Ya, jadi belajarlah Al-Quran. Tidak ada ruginya kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian para jamaah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ada pertanyaan ya? Baik Bapak sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah kajiannya Ustaz. Ada satu pertanyaan mungkin karena dia mendengar keutamaan membaca Al-Quran. Di kampung anak itu ada majelis khataman Quran Ustaz. Tapi di situ tuh membacanya tuh sangat cepat sekali. Jadi kita tuh kalau mengikuti atau nyemak itu kadang sampai kita cegat di ujung-ujung gitu, saking cepatnya dia membaca. Terus gimana Ustaz? Cara pembaca demikian itu diperbolehkan atau gimana? Baik. Tentunya membaca Al-Quran itu kan sudah ada kaidahnya. Sudah ada kaidahnya yang kita harus mengikuti kaidah itu. Makanya ada mad tabi'i, ada mad ini, ada hukum nun sukun ketemu dengan ini, mim sukun ketemu dengan ini. Ya, sebagai kaidah yang harus kita mengikat diri dengannya ketika membaca Al-Quran. Dan ini merupakan mukjizat Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran dengan cepat, ya, maka itu tentu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Warattilil Qur'ana tartila."
dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, dengan tartil, dengan tentu menunaikan masing-masing hak daripada huruf itu, menunaikan hak-hak mat-mat yang sudah kita fahami, ya, mat wajib muttasil misalnya, mat jaiz munfasil, semuanya. Karena kalau kita di kampung melihat bacaan-bacaan seperti itu kadang kecepatan sekali, sehingga kadang-kadang ini kalaupun bagi orang yang sudah mahir terhadap Al-Quran, kadang-kadang kurang memberikan kepada kita itu tadabbur dan penghayatan terhadap apa yang kita baca. Ya, maka kita butuh tadabbur, maka baca dengan tartil, artinya tidak terlalu cepat, tidak buru-buru lah. Maka baca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah betul Ustaz. Jazakallahu khairan atas materinya. Mohon bertanya, mana yang lebih utama Ustaz antara kita mengikuti majelis tahfidz atau tahsin, di mana apabila kita merasa bacaan kita mungkin belum sempurna ya secara tajwid atau makhraj huruf seperti itu Ustaz. Jadi mana yang lebih utama, apakah kita menghafal atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya sudah bisa tartil gitu ya, sesuai dengan tajwid yang benar. Ya, tentu yang lebih bagus adalah, lebih tepat kita memperbaiki bacaan dulu. Tetapi memperbaiki bacaan itu bisa digabungkan dengan hafalan. Seperti kita memperbaiki bacaan pertama, kemudian setelah diperbaiki kita juga ditahsin, diperbaiki dari surat-surat pendek seperti An-Nas. Itu bisa digabungkan. Bisa digabungkan, dan usahakan kalau mau menghafal Al-Quran jangan sampai tidak memakai guru. Ini keliru. Ketika Jibril itu turun menemui Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, fayudarisuhul Quran, Jibril mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran, ini sebagai bentuk sunnah di dalam mempelajari Al-Quran itu harus ada guru. Saya pernah mendengar salah seorang imam membaca surah Al-Kahfi itu, ketika dia membaca tentang kisah Musa, fartadda ala atharihima qasasa, harusnya kan fartadda, ya kan? Dia pendekkan itu, fartadda ala atharihima qasasa. Padahal yang dimaksud di situ fartadda itu dua orang fa'ilnya, subjeknya, sehingga ada alif tasniyah di situ, ada alif musanna. Imam baca fartadda ala, berarti di sini mufrad, tunggal subjeknya. Harusnya kan fartadda ala atharihima qasasa. Jadi kita itu butuh guru. Walaupun kita itu sudah bagus bacaannya, bagus, tetapi ketika menghafal tidak boleh kita berdiri sendiri, oh saya bisa, enggak. Kita harus perdengarkan dulu apa yang akan kita hafal ke guru kita, oh ini yang keliru. Nah, baru setelah itu kita diperbaiki apa yang akan kita storekan, nanti kita hafal. Setelah itu store. Masih keliru di tempat yang sama, dia akan tegur kita. Tetapi kalau kita menghafal sendiri, maka kesalahannya lebih banyak dibanding atau salahnya akan lebih banyak. Maka kita harus punya guru. Ya, karena Nabi SAW saja diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Nah, itu ya, kalau emang kita bisa mengumpulkan dua-duanya lebih baik. Kemudian dari pelengkap dari apa yang ditanyakan Pak Khalili, ada 3 derajat membaca Al-Quran. Yang pertama namanya tahqiq. Ya,
tahqiq ini adalah tilawatul Quran, disebutkan membaca Al-Quran bitu'datin watmi'nanin ma'a mura'ati ahkamit tajwid, membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, ini namanya tahqiq, pelan, tenang, santai, dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Yang kedua, at-tawassut, pertengahan. Ya, pertengahan artinya tidak terlalu lambat, sedang, ya, dia pertengahan. Ya ayyuhalladzina, mungkin seperti bacaannya Syekh Su'ud Asy-Syuraim, itu dia agak cepat kan, itu. Kemudian ada namanya ya hadar ini dia cepat tetapi memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kaidah-kaidahnya. Jadi ya, dari tahqiq, tawassut dan hadar. Kalau lewat dari hadar ya sudah tidak bisa dimaafkan sudah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal, ini sudah tidak masuk. Nah, itu di kampung-kampung seperti itu. Jadi tiga ini dibolehkan, tahqiq, kemudian tawassut, kemudian hadar. Hadar ini dia agak cepat tetapi hukum-hukum matnya, bunyi nun sukunnya, ikhfa, idghamnya tetap ditunaikan. Ya, wallahu a'lam. Cukup. Ya, kira cukup para jamaah dimulakan Allah Azza wa Jalla. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.